Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu integral. Oke, jadi khususnya kita akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, sebelumnya, apa itu integral? Jadi, integral ini merupakan balikan atau anti turunan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Jadi, limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu ini biasa dinamakan dengan integral tentu. Nah, ini integral ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu ini yaitu bentuk integralnya hasilnya itu berupa fungsi, jadi berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Nah, nanti sebentar Mem akan perlihatkan apa itu konstanta integrasi. Oke, kemudian untuk integral tentu, jadi kalau berbeda dengan integral tak tentu, integral tentu ini mempunyai nilai tertentu. Kalau integral tak tentu tadi hasilnya berupa fungsi, jadi masih memuat suatu variabel. Seperti itu bedanya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang integral tak tentu. Kalau integral tentu ini merupakan dia mempunyai batas bawah dan batas atas, tapi nanti kalian akan temukan di kelas 12. Nah, seperti Mem bilang tadi, integral itu sebagai inverse dari turunan atau anti turunan. Nah, di sini jadi fx itu sama dengan 2x. Misalkan fx sama dengan 2x, maka turunan dari 2x itu adalah 2. Kemudian turunan dari 3x pangkat 2 itu 6x. 3x pangkat 2 ditambah 3 itu 6x juga. Nah, dan seterusnya ini 6x. Nah, apa bedanya? Di sini kalau misalkan kalian integralkan 2, itu hasilnya 2x. Gitu. Jadi balikan dari turunan. Kemudian 6x kalau kalian integralkan itu menjadi 3x pangkat 2. Nah, begitu juga untuk yang ini, 6x yang ini kalian integralkan hasilnya juga menjadi 3x pangkat 2. Tapi 3 min 5 dan 7. Nah, ini 3 min 5 dan 7 ini merupakan konstanta. Jadi kita tidak tahu secara pasti konstantanya itu jumlahnya berapa, entah itu 3 min 5, 7 atau 0. Ini salah ya, di sini 7. Seperti itu. Jadi di sini untuk integral, jadi setiap kalian mengintegralkan itu hasilnya harus ditambah dengan C. Jadi integral dari 6x itu adalah 3x pangkat 2 ditambah C. Nah, kenapa ditambah C? Seperti ini tadi. Jadi konstantanya itu kita tidak tahu berapa pastinya, jadi kita misalkan dengan C saja. Nah, notasi dari integral ini dapat dituliskan integral fx dx itu sama dengan fx ditambah C. Jadi integral tadi kan merupakan inverse dari turunan, karena kalau kalian turunkan ini fx besar ini itu hasilnya menjadi fx kecil. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah, ini pengintegralan fungsi fx terhadap x dinotasikan dengan integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Jadi ini adalah notasi integral. Kemudian dx ini, kalau misalkan di sini fungsinya memuat variabel x berarti dx, tapi kalau misalkan di sini fungsinya memuat y berarti di sini dy. Tinggal sesuaikan di sini variabel apa. Jadi kalau y di sini dy, kalau z di sini dz. Seperti itu. Kemudian yang di dalam ini, yang di dalam integral, notasi integral itu adalah fungsi integran. Jadi fungsi integran itu adalah fungsi yang akan kita integralkan gitu. Kemudian fx ini adalah hasil integralnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian turunkan f besar ini, itu hasilnya menjadi fx ini apabila f aksen x sama dengan fx.
Tuh, jadi turunan dari hasil integral itu merupakan fungsi integran. Fungsi integral itu f(x). Nah, setiap kalian mengintegralkan itu harus kalian tambahkan dengan c. Alasannya tadi sebelumnya, jadi di situ konstantanya berbeda-beda. Itu karena setiap kalian turunkan yang ini, itu hasilnya f(x) kecil itu sendiri. Jadi hasil dari integral itu kalian harus tambahkan dengan c, harus tambahkan c. Oke, next. Nah, seperti ini. Integral 4x dx, karena di sini fungsi yang memuat variabel x berarti dx, kalau 4y berarti dy. Seperti itu, dia mengikut. Jadi integral dari 4x dx itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. C ini semua ini konstanta ya. Jadi kalau misalkan kalian turunkan 2x pangkat 2 ditambah konstanta, itu hasilnya pasti 4x. Begitu juga untuk bagian B, integral dari 3x pangkat 2 dx itu integralnya x pangkat 3 ditambah c, karena x pangkat 3 ditambah c itu kalau kalian turunkan itu hasilnya menjadi 3x pangkat 2. Bagian c juga. Jadi turunan dari x pangkat 4 ditambah c itu adalah 4x pangkat 3. Itu. Dengan mengamati keteraturan atau pola fungsi di atas, jika koefisien x adalah a dan pangkat x adalah n, maka bentuk umum. Nah, ini bentuk umum dari integral. Integral ax pangkat n dx. Jadi a-nya ini merupakan koefisien dari x, kemudian n ini adalah pangkat dari x. Jadi integralnya itu a per n ditambah 1 dikali dengan x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi mengulangi lagi, kalau setiap kalian mengintegralkan itu kalian harus tambah dengan c hasilnya. Oke. Nah, berbeda dengan turunan, kan sebelumnya itu turunan, kalau turunan ax pangkat n itu n-nya pindah ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Tapi kalau integral n-nya ditambah 1, kemudian dikasih ke depan, tapi n ditambah 1 itu menjadi pembagi. Oke. Nah, ini n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa n tidak boleh sama dengan negatif 1? Karena nanti pangkatnya itu berarti kalau kalian integralkan hasilnya itu menjadi x pangkat 0. Ya kan? X pangkat 0, kemudian juga pembaginya nanti juga per 0. Nah, itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Tapi bagaimana kalau sama dengan negatif 1? Jadi kalau integral x pangkat negatif 1 itu sama dengan ln. Jadi dia ln. Ln itu apa? Ln itu adalah konstanta Euler. Jadi dia berbasis E. Nah, seperti itu. Konstanta logaritma. Gitu. Oke. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya memang akan perlihatkan kalau x-nya itu berpangkat negatif 1 atau variabel itu berpangkat negatif 1. Jadi integralnya itu pakai ln x. Oke, lanjut. Jadi ingat tadi bentuk umumnya, ingat baik-baik. Kita masuk di contoh soal. Nah, integral dari negatif 2x pangkat 3 dx. Tadi rumusnya pangkatnya kalian tambahkan dengan 1, a-nya di sini kan 2, negatif 2, n-nya negatif 3. Jadi pangkatnya ditambahkan dengan 1, kemudian diper pangkatnya lagi ditambahkan, ini adalah pangkat tadi, n ditambah 1. Jadi ini a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Jadi tinggal masukkan di rumus saja. Nah, hasilnya x pangkat min 2. Kalau mau jadikan pangkat positif berarti 1 per x pangkat 2 ditambah c. Jadi ingat baik-baik, setelah kalian mengintegralkan itu harus ditambah dengan c. Tapi kalau di integral tentu itu berupa nilai, jadi tidak perlu ditambah dengan c karena dia berupa nilai. Oke, untuk yang contoh yang kedua, nah bagaimana kalau dia berbentuk akar seperti ini? Jadi karena di sini variabelnya sama, jadi basisnya sama, nah berarti ubah dulu dalam bentuk pangkat. Akar ini berubah menjadi dalam bentuk pangkat.
berarti X pangkat 3/2. Nah, dari mana 3/2? Ini kan X pangkat 1. Nah, karena basisnya sama, berarti pangkatnya kita jumlah. Jadi 1 ditambah 1/2 itu sama dengan 3/2. Nah, setelah itu, setelah kalian sederhanakan, masukkan di rumus. Rumusnya tadi A per N ditambah 1 dikali dengan X pangkat N ditambah 1. Jadi A nya di sini 1, koefisien X nya ini 1, kemudian pangkatnya 3/2. Jadi 3/2 ditambah 1, kemudian per 3/2 ditambah 1. Ini hasilnya. Jadi di sini 1 per 5/2. 1 per 5/2 itu 2/5. X pangkat 5/2. 3/2 ditambah 1 itu 5/2. Kalau kalian mau dalam bentuk akar, jadi ubah seperti ini, 2/5 akar X pangkat 5. Kalau mau sederhananya lagi, berarti 2/5 dikali X pangkat 2 akar X. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Jadi untuk yang minggu depan kita akan membahas tentang sifat-sifat dari integral. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.